Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan kehormatan disambut beliau di Telaga Kautsar, mendapatkan minuman dari telaganya, mendapatkan naungan dalam banjinya, mendapatkan syafaat, dan yang terakhir masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah perang Tabuk. Setelah keberangkatan haji yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar, turunlah ayat-ayat dari permulaan surat, kenapa kalau Ibu? Surat At-Taubah. Pun lali. Surat At-Taubah atau surat Baro'ah. Baro'ah. Baro'ah itu artinya merdeka, lepas, bebas. Baro'ah. Bariun. Kalau bahasa dulu lebar. Kemudian dipakai kata-kata lebaran. Bahasa Jawa dulu lebar, bariun. Surat Baro'ah inilah satu-satunya. Jadi surat Baro'ah atau At-Taubah ini satu-satunya surat yang di awalnya tidak menggunakan bismillah. Nah, nanti kita akan tahu kenapa tidak pakai bismillah. Yaitu bunyinya adalah Bara'atum minallahi wa rasulih. Inilah putusan atau inilah pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya. Ilal ladzina ahadtum, kepada orang-orang yang kalian telah mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Minal musyrikina, dari orang-orang musyrik. Fasihu, maka berjalanlah kalian, orang-orang musyrik tadi, fil ardi, di muka bumi. Fil ardi, di muka bumi, arba'ata ashhurin, selama 4 bulan. Wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian tidak akan pernah dapat melemahkan Allah. Wa annallaha mukhzil kafirin, dan sesungguhnya Allah akan menghinakan orang-orang kafir. Wa adzanu minallahi wa rasulih, dan inilah maklumat dari Allah dan Rasulnya, ilan nasi, kepada manusia, yaumal hajjil akbari, pada hari haji akbar, annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh, sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Fa in tubtum, maka jika kalian bertaubat, fahuwa khairul lakum, maka taubat itu lebih baik untuk kalian atau bagi kalian. Wa in tawallaitum, dan jika kalian berpaling, fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian tidak akan dapat melemahkan Allah. Wa basyiril ladzina kafaru, dan berilah kabar gembira, yang sebenarnya bukan kabar gembira ini. Wa basyiril ladzina kafaru, dan beritakan kepada mereka, bi'adzabin alimin, dengan azab atau dengan siksa yang sangat pedih. Illal ladzina ahadtum, kecuali orang-orang yang telah kalian mengadakan perjanjian damai, minal musyrikina, dari orang-orang musyrik, summa lam yankusukum syai'a, kemudian mereka tidak mengurangi sesuatu pun dari perjanjian itu,
walam yudhahiru 'alaikum ahadan, dan mereka tidak membantu seseorang pun yang memusuhi kalian, fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim, maka sempurnakan janji kalian kepada mereka sampai batas waktu yang telah ditentukan. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul muttaqina. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul muttaqina, menyukai orang-orang yang bertakwa. Inilah 4 ayat di awal surat At-Taubah atau Bara'ah. Maka Nabi sangat bangga dengan turunnya ayat ini. Inilah puncak daripada tangga-tangga perjuangan beliau. Saking bangganya beliau mengatakan, tidak boleh ada seorang pun yang akan menyampaikan ayat ini kecuali dia adalah keluargaku. Tidak boleh ada yang menyampaikan seorang pun kecuali dia adalah orang kepercayaanku. Kemudian dipilihlah nanti Sayyidina Ali untuk berangkat menyusul Sayyidina Abu Bakar dalam rangka menyampaikan ayat ini. Sementara Sayyidina Abu Bakar sudah berangkat haji. Nah, para jemaah sekalian, lalu poin-poin apa yang terdapat pada ayat ini? Yang pertama adalah pemutusan hubungan atau perjanjian dengan orang-orang musyrik maupun orang-orang kafir. Jadi hingga saat itu kaum muslimin masih ada ikatan perjanjian dengan orang-orang musyrik untuk saling melindungi, untuk saling berbagi, untuk saling menolong ketika mereka diserang oleh musuh. Kira-kira ya. Kemudian pada perjanjian ini nanti akan dibatalkan oleh Sayyidina Ali setelah beliau membacakan ayat-ayat ini ketika sedang, kalau sekarang wukuf gitu. Jadi dulu wukuf itu di Mina, tapi belum disebut wukuf. Setelah haji, setelah selesai, mereka berkumpul di Mina. Untuk apa? Agar orang-orang yang berhaji, terutama orang-orang musyrik yang waktu itu masih ikut berhaji, itu kemudian mendengar ayat ini, yaitu tentang pemutusan hubungan perjanjian, sehingga mereka ketika pulang ke suku mereka masing-masing, mereka bisa menyampaikan kepada sukunya masing-masing. Itu maksudnya. Yang kedua, poin yang kedua adalah orang musyrik maupun orang kafir diberi tenggat waktu selama 4 bulan. Masih boleh berada di Mekah. Masih boleh berada di Mekah. Sementara orang yang tinggal di luar kota Mekah, yang nantinya sudah tidak boleh mengunjungi Mekah untuk berhaji setelah 4 bulan. Jika dalam waktu 4 bulan kemudian mereka itu beriman, dan itulah yang diharapkan Nabi, maka dia boleh tinggal di Mekah selamanya, ataupun yang suku-suku di luar Mekah, dia masih boleh mengunjungi atau bahkan diwajibkan mengunjungi Baitullah atau Ka'bah itu yang tempatnya di Mekah. Lalu bagaimana ketika tidak mau beriman? Maka ketika tidak mau beriman, mereka harus keluar dari Mekah. Yang ini nanti juga berlaku di Madinah. Tapi Madinah kan sudah steril ya, dari orang-orang musyrik. Sehingga di tahun ke-9 Hijrah itulah hari-hari terakhir orang-orang musyrik maupun kafir menunaikan haji. Setelah itu sudah tidak boleh lagi. Nah, kemudian 2 kota ini itu disebut dengan Haramain. Terus Haramain. Napa artinya pun? 2 kota yang diharamkan. Hati-hati, bukan Karomen. Kalau Karomen apa? Mulia. Hati-hati. Kalau haram itu artinya haram. Kalau karom artinya mulia.
Jadi kalau karom itu artinya mulia. Kalau haram artinya haram. Diharamkan untuk siapa? Orang-orang kafir atau non-muslim. Orang kafir maupun musyrik. Dan larangan itu nanti berlaku sampai sekarang. Jadi 2 kota ini harus bersih dari orang-orang kafir. Tidak boleh orang non-muslim masuk 2 kota ini. Kalau di kota lainnya terserah. Di Riyadh, kemudian Abu Dhabi, bahkan Abu Dhabi itu sekarang seperti dunia barat. Hotelnya begitu luar biasa, kemudian hiburannya luar biasa. Wanita-wanitanya juga demikian, pakai rok-rok mini gitu. Tetapi untuk 2 kota ini tetap hukumnya orang non-muslim dilarang masuk ke 2 kota ini. Kemudian yang ketiga poinnya adalah bagi orang-orang musyrik maupun kafir yang masa perjanjiannya ternyata masih panjang, lebih dari 4 bulan, maka mereka masih ditoleransi sepanjang mereka tidak mengurangi isi perjanjian tersebut. Jadi sepanjang mereka tidak mengurangi isi perjanjian tersebut. Inilah poin-poin dari awal surat At-Taubah. Para jamaah sekalian, kemudian Nabi memanggil Sayyidina Ali, wahai Ali, sampaikan ayat ini kepada Abu Bakar dan bersegeralah, jangan sampai telat. Kalau telat nanti orang-orang sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Siapa yang mau diomongi? Belum ada alat komunikasi. Maka ketika orang berkumpul itulah saat yang paling tepat untuk menyampaikan ayat-ayat tersebut. Jadi sekali lagi, di haji pada tahun ke-9 Hijrah itu masih bercampur, Pak. Orang-orang musyrik juga masih melakukan haji. Sehingga Nabi tidak mau berangkat. Inilah yang kemudian menyebabkan salah satu sebab daripada surat At-Taubah ini tidak menggunakan bismillah. Sebab pembicaraannya ini langsung kepada orang-orang musyrik. Kalau langsung ditujukan kepada orang musyrik, maka tidak pantas atau tidak perlu pakai bismillah. Kira-kira begitu ya. Kemudian berangkatlah Sayyidina Ali menuju ke Mekah, terus jalan ya. Istirahat sebentar, jalan lagi. Istirahat sebentar, jalan lagi, dan terus begitu. Sebab dikhawatirkan haji itu sudah selesai. Kalau sudah selesai ya ini sudah tujuannya tidak tersampaikan. Begitu Sayyidina Ali sampai di Mekah, kemudian Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Ya Ali, a'angta amirun au ma'mur?" Wahai Ali, engkau datang sebagai pengganti kepemimpinanku atau engkau datang sebagai utusan Rasulullah, sebagai orang yang disuruh Rasulullah? Kemudian jawab Ali, "Bal ana ma'mur." Benar bahwa saya diperintah oleh Rasulullah. Aku utusan Rasulullah, bukan sebagai pengganti pemimpin haji. Nah, kemudian Sayyidina Ali mengatakan, ada hal yang sangat penting yang aku bawa. Berikan aku kesempatan untuk menyampaikan ayat yang baru saja turun setelah kepergianmu, kata Sayyidina Ali. Nah, ketika jamaah haji berkumpul di Mina itulah, kemudian Sayyidina Ali menyampaikan ayat tersebut. Jadi sekali lagi, sebelum haji wada itu haji terakhir Rasulullah, setelah haji ini kemudian setahun ke depan, setahun kemudian itu Nabi melakukan ibadah haji yang terakhir. Baru yang terakhir itu kemudian ada wukuf di Arafah. Sebelumnya di Mina. Nah, ketika itulah kemudian Sayyidina Ali menyampaikan. Masya Allah, luar biasa nih. Jadi Sayyidina Ali ini datang pada tepat waktu. Sebelum orang-orang bubar atau kembali ke rumahnya masing-masing. Kemudian beliau meminta izin kepada Sayyidina Abu Bakar untuk menyampaikan ayat-ayat di permulaan surat At-Taubah yang sudah saya bacakan tadi. Dan tidak perlu diulang ya. Jadi poin-poinnya adalah pemutusan hubungan dengan orang-orang musyrik, kemudian mereka dikasih tenggat waktu selama 4 bulan,
kemudian memberi toleransi kepada orang-orang yang memang punya perjanjian damai, tetapi waktunya lebih dari 4 bulan. Selama mereka tidak melanggar perjanjian. Selesai menyampaikan ayat tersebut, kemudian Sayyidina Ali menyampaikan aturan-aturan dari Nabi. Yang pertama adalah, mulai tahun ini, orang-orang musyrik sudah tidak ada lagi yang berhaji. Jadi yang berhaji nanti hanya orang-orang Muslim. Sudah dilarang. Yang kedua, mulai hari ini tidak ada lagi orang yang tawaf dengan telanjang. Loh, tawaf kok telanjang? Ya, itu dulu kebiasaan mereka. Kemarin sudah saya sampaikan kenapa mereka telanjang. Yaitu yang pertama adalah karena orang-orang Mekah pada waktu itu, orang-orang Quraisy, ingin mengambil keuntungan dari ibadah haji itu. Mereka mengatakan bahwa orang yang tawaf harus menggunakan kain yang suci, yang belum pernah dipakai. Atau telanjang seperti bayi yang baru lahir. Sebab dia menghadap kepada Tuhan yang Maha Suci. Tetapi apa yang terjadi? Ketika orang-orang ini mau tawaf, kemudian baju ini disediakan oleh mereka, tetapi bajunya dibuat harganya selangit. Nah, orang-orang yang tidak mempunyai bekal, bekalnya nipis, mereka memilih untuk tawaf di malam hari dan dengan telanjang. Nah, kira-kira ngaten. Sampai turun-temurun, sampai turun-temurun itu, sampai berapa tahun gitu. Sebelum Islam datang. Awalnya begitu, Bang. Kemudian yang ketiga, mulai saat itu tidak boleh ada talbiyah syirik yang dikumandangkan di Ka'bah. Apa bunyinya talbiyah syirik itu? Mirip tapi ada tambahannya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu talbiyah yang sekarang kita kenal. Tetapi kemudian orang-orang musyrik itu memberikan tambahan begini. Illa syarikon huwalaka tamlikuhu wa ma malak. Apa artinya? Kalau yang terakhir tadi, la syarika lak itu kan artinya tidak ada sekutu bagimu. Tetapi kemudian ditambahi illa syarikon huwalaka tamlikuhu wa ma malak. Yang artinya adalah kecuali ada beberapa hal yang sama, yang sederajat denganmu. Nah, ini talbiyah syirik nih. Maka itu kemudian tidak boleh dipakai. Jadi tahun ini, mulai saat ini tidak boleh ada lagi orang yang mengucapkan talbiyah syirik. Maka mulai saat itu sudah tidak ada lagi atau dihapus. Maka dengan turunnya ayat tadi, batas waktu berhala disembah sudah berakhir. Penyembahan berhala sudah berakhir. Dan dimulailah babak baru, yaitu babak miliknya orang-orang Muslim. Jadi setelah itu 2 kota ini dibersihkan dari yang namanya berhala. Nah, para jamaah sekalian, kemudian saat itulah semua manusia tidak ada yang mampu melakukan apapun kecuali menerima syarat dari Allah dan Rasul-Nya. Mereka tidak bisa melawan, tidak berani melawan. Orang yang tidak mau berislam setelah dikasih tenggat waktu 4 bulan, maka dia juga harus out atau keluar dari Mekah dan menyingkir ke tempat yang lain. Sementara orang-orang yang di luar Mekah sudah tidak bisa lagi berhaji menurut kaifiyah orang-orang musyrik. Maka tidak ada pilihan lain kecuali para suku-suku yang di luar Mekah itu kemudian mengutus utusan untuk menyampaikan kepada Nabi ke Madinah bahwa mereka sudah masuk Islam. Kira-kira. Nah, para jemaah sekalian, nanti ada ayat yang lebih tajam lagi. Kalau tadi kan 4 bulan, kalau 4 bulan belum mau Islam juga, silakan keluar dari Mekah. Kemudian bagi orang-orang yang di luar Mekah, sudah tidak boleh mengunjungi Mekah atau tidak boleh haji.
Nah, nanti ada ayat yang tajam lagi tentang bagaimana orang musyrik ini atau orang kafir ini. Yaitu di kelanjutan surat At-Taubah juga. Lalu bagaimana isinya? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.